hinanya suara anjing kalau kita tanya dengan dengan bahasa naluri kita gitu ya. Anjing itu apakah hina? Apakah hanya karena dia dicap najis terus hina? Loh, yang mengecap dia najis itu Allah. Yang membuat dia akhirnya najis itu Allah. Tapi Allah kan kasih solusinya. Dan tidak akan membuat anjing itu hina karena dia najis. Karena yang membuat dia najis itu Allah. Nah, babi itu dimakan haram kalau dimakan oleh umat Islam. Apakah babi itu di mata Allah hina? Loh gimana hina, orang dia itu taat Allah juga kok. Nah seperti itu. Jadi yang dianggapnya kalau suara anjing suara hina. Nah, itu bisa dikatakan suara anjing suara hina. Kalau kita menurut secara hakikatnya ya, kalau secara hakikatnya kenapa dianggapnya hina? Atau itu yang menciptakan Allah? Ya, Bahkan menurut saya suara anjing itu lebih jujur daripada suara kita. yes. Ya ketika dia ditugaskan oleh majikannya untuk menjaga rumah gitu. Ada orang asing dia menggonggong, dia jujur. Dia nggak bisa disogok. Tapi kita bisa. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa nanti di akhirat kita bisa melihat Allah secara langsung sama seperti kita melihat bulan purnama. Bukan berarti Rasulullah membandingkan antara Allah dengan bulan. Bukan, itu hanya kita jelas artinya gitu loh. Jelas melihat Allah itu jelas sama seperti kita melihat bulan. Sejelas itu, senyata itu. Nah itu, jadi jangan dipikir Gus Syakil itu sedang menyamakan suara azan dengan suara anjing, bukan. Itu hanya menganalogikan bahwa bagi orang non muslim bisa jadi suara azan itu mengganggu. Pas lagi subuh dia dia lagi tidur enak nyenyak, kemudian suaranya pakai kencang kaget gitu kan. Nah artinya dia terganggu. Beda dengan orang Islam, karena orang Islam suara azan ya memang waktunya dia harus sholat. Kalau dia terganggu ya kebangetan gitu. Tapi kalau non muslim bisa jadi terganggu. Sama lah kayak gitu tadi. Tetangga kita punya anjing, tiap hari nggonggong, tiap menit nggonggong, kita juga terganggu. Jadi analogi saja sebenarnya, kias, bukan menyamakan. Kita kadang-kadang terus kemudian langsung membelindung, kurang ajar menteri agama, membandingkan antara suara azan dengan anjing gitu. Mari saya nulis dulu di Facebook itu bahwa ya sekencang apapun azan juga yang datang orang-orang itu aja. Kita yang lagi asik main HP ya tetap aja main HP. Itu sebagai kritik aja gitu loh. Maksudnya kita itu hidup beragama juga jangan terlalu baper lah. Santai aja, bikin santai. Masa dikit-dikit, wah ini penistaan ini. Enggak. Saya yakin Gus Syakil itu ya kan anaknya kiai, keturunan kiai, bapak nenek moyang juga kiai, nggak mungkin kemudian mencela adzan itu nggak mungkin. Cuman itu hanya menganalogikan saja. Biasa di dunia pesantren itu ketika membahas sesuatu untuk masalah hukum itu kemudian menggunakan metode kias atau perbandingan. Bukan berarti itunya sama, bukan. Hanya membandingkan. Dan kadang-kadang ketika permasalahan itu kemudian ditarik untuk kepentingan politik. Nah, itu perbedaan pendapat agama itu ketika ditarik untuk kepentingan politik ya pasti agama rusak. Agama rusak. Jadi kadang-kadang begini, ada kiai A dukungnya kelompok kiai dukung kelompok A, ada kiai satu lagi dukung kelompok B. Yang satu pilihan, satu partai, satu calon gitu, dia ngomong apapun saya iyakan. Nah ada kiai satu lagi yang tidak satu pilihan, yang tidak satu calon. Jangankan dia ngomong, dia diem aja udah salah. Dia napas aja bisa salah, udah salah dia. Ya contoh lagi lah, saya tidak banyak hal-hal yang tidak setuju dengan Ustadz Khalid Basalamah bagi saya sendiri. Tapi ketika beliau mengatakan wayang itu haram, harus dimusnahkan. Terus ngapain kita yang mengatakan itu halal terus kemudian ngelaporin beliau ke polisi? Nggak ada urusannya. Itu kan pendapat. Anda mau terima atau tidak, silahkan. Sama ketika ada ulama yang mengatakan rokok itu haram gitu ya. Ya kan kemudian yang pemilik pabrik rokok kan nggak menggugat yang membuat fatwa kan? Udah.
Ya sudah, yang haram silakan, yang halal silakan. Sama orang Kristen itu tidak menggugat kami, kita yang Muslim, ketika kita mengatakan babi itu haram. Ya sudah, itu syariat kamu gitu. Jadi syariat gue halal mau apa gitu. Ya sudah, jalan itu bagi kami haram, bagi non Muslim itu halal, ya silakan. Non Muslim tidak menggugat kita yang Muslim mengatakan babi itu haram. Kecuali kalau mereka memaksa kita untuk ikut-ikutan makan babi, itu baru ada ranah hukumnya. Sama, Ustaz Khalid Basalamah itu dia mengatakan fatwa itu menurut keyakinannya dia. Ya sudah, itu silakan. Bagi yang mengatakan bahwa wayang itu boleh, ya sudah lanjut. Kecuali kalau Ustaz Khalid Basalamah kemudian membakar wayang orang, saya lagi main wayang terus tiba-tiba berhenti nggak, kalau nggak gue bacok. Nah, baru itu ranahnya hukum. Silahkan bertarung di situ. Tapi lewat hukum, bukan lewat apa namanya, bukan lewat langsung perang gitu. Ada aturan mainnya. Kalau ada ancaman atau intimidasi ya barulah kita lawan. Tapi kalau sekedar itu fatwa, menurut saya itu haram katanya. Ya sudah, selesai. Tapi kan maksudnya si Khalid itu kan juga sebagai public figure nih bang. Ketika dia mengatakan wayang itu haram, ya wajar lah, maksudnya para yang pecinta budaya wayang itu merasa Iya, tapi itu konsekuensinya sekarang gini. Ada mantan personil band yang keluar kemudian karena menganggap itu musik itu haram. Apakah kemudian dia mengintimidasi teman-temannya yang masih melakukan band itu? Anggaplah sebut saja lah ya, mantan gitarisnya Noah. Kan dia ceritanya hijrah, jenggotnya panjang sekarang, terus dia mengatakan sekarang musik itu haram. Selesai, oke? Apakah sampai sekarang dia mengintimidasi Ariel sang vokalisnya untuk lu berhenti gak main musik, kalau enggak gue bacok? Enggak kan? Itu hanya untuk keyakinannya dia, selesai di situ. Kalau dia menyerang orang yang sedang bermain musik, apalagi yang bermain musik itu beranggapan bahwa musik itu halal, musik itu mubah, ya sudah. Itu hanya pendapatnya dia. Berlaku hanya untuk dirinya saja. Nah, Khalid Basalamah itu dia berbicara di depan jamaahnya dia. Iya. Ditanya ya seperti itu jawabannya, yang beliau yakin, ya selesai. Kecuali kalau kemudian dia membuat makar. Ayo, nanti kalau ada tunjukkan wayang, ada pertunjukan wayang dimanapun bakar panggungnya sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu membuat makar namanya, membuat keributan. Bolehlah. Itu kemudian Khalid Basalamah bisa diproses secara hukum. Tapi selama kalau Anda punya wayang, kalau Anda artinya Anda itu adalah jamaahnya. Karena Anda datang ke saya, datang mengikuti pengajian saya, Anda percaya dengan saya. Nah, menurut saya wayang itu haram, maka kalau Anda masih menyimpan wayang silakan dimusnahkan. Itu hanya untuk berlaku Anda. Kalau Andanya kemudian tidak setuju, enggak, saya menganggap bahwa wayang itu boleh, ya sudah. Anda keluar saja dari majelis saya, selesai itu masalah.